Mana amila solihan min dzakarin au unsa. Boleh cenci boleh. Ayat sangat petok An-Nahl. Mana amila solihan min dzakarin au unsa. Pasira saos amilah ngamalaki pasirman solihan de amal soleh. Baik dari orang laki atau orang bini. Wa huwa mu'minun hale tini eman panika percaya ke Allah ke ibu. Janji ban ancam Allah dipercaya. Kan syariat itu cuma iya karena. Jadi kenapa kita harus fanatik ke dalil yang dari Allah ya? Karena di dalamnya menunjukkan atau cerminan dari kehendak Allah. Yang dikehendaki oleh Allah dari kita apa? Yaitu di dalam syariat. Ada perintah dan janji. Perintah, janji bagi yang taat. Ada ancaman, ada larangan dan ancaman bagi yang melanggar, yang tidak taat. Jadi perintah, larangan, janji dan ancaman itu menunjukkan itu gambaran yang dikehendaki oleh Allah. Tinggal kita memilih. Coba bagaimana orang yang tidak pernah mengaji tentang wahyu ya. Yang saben engkau padahal nafsu kita selalu bergerak seperti mesin selalu hidup. Bagaikan air dituangkan dari tempat tinggi, dia akan mengalir kemana saja. Dan akal selalu mempertimbangkan. Akalnya alat untuk mempertimbangkan. Coba bagaimana ketika akal tidak diisi oleh panduan wahyu. Maka pertimbangannya pasti macam-macam. Jadi orang yang sholat adalah orang yang dituntun oleh nafsu, dipertimbangkan oleh akal. Orang yang berzina pun dituntun oleh nafsu, ada kehendak di sana dan ada pertimbangan akal. Jadi orang yang taat juga menjalankan kehendaknya. Kemudian dipertimbangkan oleh akal. Orang yang tidak taat pun demikian. Dia mengikuti kehendak nafsu, kemudian dipertimbangkan oleh akal. Lah, akal yang kosong dari panduan wahyu ngawur pasti pertimbangannya. Tapi orang yang zina, orang ngicok itu punya nafsu, punya akal. Orang yang dikir maca Quran, ia punya nafsu, punya akal. Ada bahaya nalok ngaji maka fardu ain. Fardu tiap orang itu wajib. Sebab kita akan pulang ke Allah, kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang yang harus kita pahami adalah ada janji yang kedua ya. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya ya, aku sejahterakan hidupnya dia. Ngudi akina ongku kaulah hudaman hayatan thayyibah. Ya, kalaban kehidupan yang baik. Sejahtera hidupnya, lapang oding, tenang terentem oding dia. Jadi nang ate kana odi. Apanya mana ketenangan dia? Bukan di tangan, bukan di harta, bukan di pangkat. Ate sangat terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saya maksud bila zikir ke Allah bisa tenang? Saya maksud ya, ketika kita tahu ruwet bi rezeki kita langsung ingat, oh iya, Allah sudah menjata setiap orang yang hidup di masa kandungan 4 bulan sudah ditentukan. Tinggal kita mencari. Ketika kita berusaha tidak menemukan, itu sudah bagian jatah kita. Tidak perlu resah. Besok usaha lagi deh. Karena orang beriman, niat yang baik sudah berpahala. Dapat harta, tidak dapat pahala sudah dicapai. Ketika mendapatkan harta lewat cara yang halal, niatnya baik, maka harta akan berkah, membuat keluarga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada janji Allah, siapa orang amal soleh baik laki maupun bini, dingi petenang.
Coba kita evaluasi hidup kita. Kenapa tidak tenang-tenang? Toh banyak taraf hidup orang lain di bawah kita. Kenapa kita sudah tercukupi kok tidak tenang? Jangan-jangan hubungan kita kepada Allah kurang baik. Asolat mana solat, keng lo husuk. Iya kan? Ingat ke takdir Allah. Lakar sudah takdir dari Allah, tenang. Hidup bukan di sini. Hidup yang sebenarnya adalah setelah alam dunia. Ibu untuk epole. Wala najizyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Are sumpah apole. Yakte bekal abelis ongku kaulahum da man amila. Ajrahum da kencerman amilah. Jema ya. Jema usul mustaroknya mana bisa jema, bisa tasniyah, bisa mudzakkar muannas man amilah. Bi'ah ajrahum da kencerman amilah. Kalaban lebih fokus pereng kano sebeda pasirman amilah ya madun panika ngamalaki pasirman hu de ma hada wa'dun min Allah. Yang perlu dijelaskan adalah riyah cang saben kok mari pada pak. Yang dimaksud dengan amal soleh diisyaratkan oleh ajaran solat kita. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Agungkan Allah dengan tauhid dan taat. Selamatkan manusia dengan akhlakul karimah. Iya. Artinya apa? Itu tidak boleh saling bertabrakan ya. Garis ke atas vertikal dan horizontal ke samping tidak boleh bertabrakan. Artinya ketika kita beramal sosial atau berakhlak kepada sesama, jangan melanggar norma syariat. Ketika kita beribadah kepada Allah dalam ibadah ritual, jangan sampai melanggar etika adab sosial. Mun beda orang yang baca Quran, ibadah ritual kepada Allah, jangan sampai suara bacaanmu mengganggu orang lain, sebab itu bukan soleh namanya. Ketika kita menjalankan tugas sosial, penyantunan kepada anak yatim, membagi-bagi beras, katakanlah uang, sementara adzan dikumandangkan, kau tinggalkan sholat berjemaah, pekerjaanmu tidak soleh. Ngerti? Jadi saungkuna akhlak tidak boleh melanggar syariat, amalan syariat tidak boleh melanggar akhlak. Ngerti ya? Dia aja soleh. Dua aja soleh mendai. Lo melanggar syariat, lo melanggar akhlak. Dengan dalih apapun kita ibadah ke Allah, tapi menyakiti manusia berarti tidak soleh. Boleh jadi pahala tidak didapat, bahkan kamu akan dapat dosa. Kalau ibadah kamu berpahala, maka kelak akan tekor. Tekor dengan dosa yang akan dituntut oleh semua orang. Orang tersakiti no. Ceng Rasulullah hanya di dalam masjid saja ada orang sholat baca Quran. Dikeraskan suaranya. Apa kata Nabi? Ala innakum lak inna kullakum munajin rabba fala yu'diyana ba'dukum ba'da. Ketahuilah kalian ini kalau ibadah sedang bermunajah kepada Allah, berkonsultasi, berbisik-bisik kepada Allah. Fala yu'diyana ba'dukum ba'da. Jangan kau saling menyakiti. Coba bayangkan, di zaman Nabi dibaca dalam sholat di dalam masjid. Sementara banyak orang lain mungkin sedang istirahat, mungkin amalannya tidak lain dengan yang baca Quran. Terganggu sudah dianggap nyakiti. Dilanjutkan hadis itu, wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraah ay fis sholah. Jangan kau keraskan bacaan Al-Qur'anmu. Iya. Ketika membaca dalam sholat.
wala yarfa badukum ala badin fil qira aja deh, fis sholat, nang sholat. Coba kita kita saksikan di zaman kita sekarang, lewat loudspeaker masjid, corong masjid, semua tetangga diganggu dan Quran bacaannya diabaikan. Kalau kelak katakanlah firman Allah, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, terlepas dari ikhtilaf wajib apa sunnah. Fastami'u wa ansitu, mendengarkan dan menyimak. Kalau itu dihukumi wajib, pasti orang kampung yang tidak mendengarkan berdosa. Coba yang salah siapa? Yang tidak mendengarkan atau yang bunyinya terlalu keras? Kalau orang lain yang tidak mendengarkan dikatakan berdosa, maka kelak akan menuntut. Karena maksud saya bukan tidak mendengarkan, tapi saya sibuk sehari-hari di rumah saya. Kenapa suara corong masjid sampai ke rumah saya? Saya beraktivitas sehari-hari memang begitu. Apa tujuan kamu kan ini? Belum lagi kita memahaminya sebagai menyia-nyiakan bacaan Quran. Seakan-akan membiasakan masyarakat abai terhadap suara ayat, bunyi ayat. Maka sikap masyarakat karena terbiasa akhirnya seperti mendengarkan nyanyian. Ini firman Allah. Ada sering lebih paham ya. Murattal saja masih dimasalahkan deh. Maka Islam ini statis, Islam ini baku. Apa yang dipraktekkan di zaman Nabi itulah Islam yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut latah main-main deh. Maka giburu sekocak soleh, amalan fokus, ya, tidak melanggar syariat, tidak melanggar akhlak, tak melanggar syariat ke Allah, tak melanggar akhlak kepada sesama manusia. Itu baru soleh. Wa'dun minallah hada tining man amila solihan seterusnya. Wa'dun minallah, panika cencila dari Allah. Liman amila soliha, untuk orang sing ngamalaki man solihan da amar solih. Apa amal soleh kuah? Wal amalul mutabi'i lil kitabillah wa sunnati nabi. Ini akan sesuai syariat. Yaitu amal yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi. Hari ya kan? Min dakarin au unsa, baik yang pelaku itu laki-laki maupun perempuan. Min bani Adam wa qalbuhu mu'minun billah wa rasulihi. Hale tining atena siapa ya? Man panika percaya mereng Allah dan Rasulullah. Apa janjinya Allah? Bi ayyuhiyahullahu hayatan thayyibah fid dunya. Janjinya Allah ngodi akina ang ongku, mau dia Allah, mau dia huda man pasir Allah hayatan thayyibah kalaban odi saya terentam sebagus fid dunya. Wa iya jaziyahu bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah. Ben abelisah apa yang balis Allahu da keman kalaban paling bagus amal amilahu sing ngamalaki pasiraman huda ma untuk nang akhirat pagi balasan lain. Wal hayatut thayyibah tasmulu wujuhal rohah min ayyi jihatin kanat. Dini sekocak odik bagus kuah, odik sesaing, kipandika mencakup jalan ketenangan. Roha kuah relax, tenang. Mi aijihatin kanat dari segi apa baik, dari jalan kim apa. Tenang sebab anak, tenang sebab rezeki, tenang sebab lingkungan bisa di lingkungan sekondusif dia. Ada juga bagian dari ketenangan yang diberikan dijanjikan oleh Allah. Waqad ruya
an Ibnu Abbasin wa jama'atin annahum fassaruha birizqil halal thayyib. Ceritaanke dari Ibnu Abbas dari jemaah annahum saungkuna Ibnu Abbas ben jemaah fassaru paneka nafsiri, yakni ajlasake Ibnu Abbas ngungkapake Ibnu Abbas ban sakancan je hada hayatan thayyibah, kalaban rezeki se halal se bagus canggih Ibnu Abbas. Wan Ali bin Abi Thalib fassaraha bil qanaah. Hayatan thayyibah ku apa? Odik si nyaman ke ki panika qanaah naremah sedari Allah, puas de pembagian jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Make la banyak sakoni pokoknya dari Allah, mesti takdir engkau dia. Tenang nih. Mon merotes takdir, kenapa ya orang lain dapat saya tidak dapat, tidak dapat kepuasan, tidak akan menemukan ketenangan. Qala ad-Dhahhak hiya tining hayatun thayyibah adizkul halal wal ibadatu fid dunya. Rezeki se halal, ibadah nang dunya. Was sahihu annal hayata thayyibata tasmulu hada kullahu. Tining sebener paneka saangkuna odik senyaman paneka mencakup panapa hayat thayyibah hada da al madkur ya. Rezeki se halal, ibadah saya kan ya terlampas ya. Qala Ibnu Abbas hiya tini hayat thayyibah minas sa'adah, termasuk dari keselamatan. Wa qala Al-Hasan Mujahid wa Qatadah la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Tak renah, tak puas ikan di situ ngoreng pada paudik kecuali ning surga. Qala Dhahak ya rizqul halal wal amdu fillah. Wasai pada ya. Tiding sebener panik saangkuna kaudian sebagus pada ke mencakup hada al-bayanun madkur ya. Al-bayanun madkur mulai dari rezeki halal, ibadah, ya, termasuk surga, kullahu satajana hada. Kama jabil hadisil ladzi rawahu Imam Ahmad an Ibnu Umar anna Rasulullah qala. Arya akati dalam hadis senyeritaanki hudak ladi pasir Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar saungkur Rasulullah qala panika adabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa rizqah kafafan. Ongku beruntung man pasir orang aslamah semaso Islam pasir man wa rizqah diberi rizki pasir man kafafan kalaban kop cokop lo cek benyang ia lo korang. Ya pada bi saya kata rongkok ya rezekina pas-pasin, pas butuh pas bede, pas parlo pas bede tadi lo bi lebihan. Ya yang mon butuh pas tade deh, makanya kayak rezeki pas-pasan, tidak banyak lebihnya deh. Jadi lo mubadir, sepenting bisa tetap istiqomah ibadah luar biasa. Yang penting kan dari dina puasa panja pemberian Allah. Setiap perjuangan diakhiri dengan takdir. Kita berusaha dengan amal, tapi pasrah dalam hasil. Dia orang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita harus berjuang dengan amal. Tapi kita harus tawakal dalam hasil. Hasilnya kan bukan milik kita. Nah, kalau didapat, sudah itu dianggap pemberian dan jatah dari Allah sebagai takdir yang sudah diberikan. Maka kita qanaah. Wa qanna'ahullahu bima ata'ahu ya. Ada tiaki puas. Ada tiaki qanaah. Ada tiaki neremah. Hudaka man pasir Allah. Bima terhadap pereng atau siapa yang Allahu deman. Ceng rezeki dari Allah. Untuk apa kita maksa ceng takdir ye tangan Allah? Ruwet odi. Kalau aku meminta doa, kenapa saya sudah lama berdoa tidak diberi? Kalau setiap permintaan diberi, yang kuasa bukan Allah, tapi kamu. Kita minta kok.
Dan Allah selalu siap memberi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Keinginan belum tentu manfaat, tapi kalau kebutuhan memang dibutuhkan oleh kita. Allah paling tahu jadi pasrah akibat. Qad aflaha nang riwayat lain. Apa? Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana bihi. Ya. Engkau beruntung man pasiroreng hudia yang ditunjukkan pasiraman untuk agama Islam wa kana halebada aisuhu panapa ekonomi naman kafafan panika kop cokop jile lok bilebian kop cokop wa kana aban puas neremah pasiraman bihi mareng aisuhu. Maka kita harus mengelola pikiran kita, mengelola nafsu kita sesuai yang kita baca nih janji-janjinya Allah. Kelola pikiran. Bila salah mengelola tidak puas-puas, ya walaupun sebanyak apapun kata Rasulullah, kalau manusia ini diberi apanya mana? Diberi emas sekolah, tromas pole dukola, lo demare. Maka kepuasan orang itu tidak akan selesai sampai meninggal dunia. Ada kana pada hadis riwayat Tirmidzi 2340. Gelek pertanyaan gelek. Kita diberi kebebasan dan kita akan ditanya. Ternyata yang ditanya la yazuluh qadamu abdin yaumal qiyamah inda rabbih. Kelak di mahsyar ketika orang berhadapan dengan Allah tidak bergeser sedikit pun kecuali ditanya oleh 4 masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya hatta yus'ala an arba'in. Ada ya. Pertama 4 perkara maksudnya lagi an umrihi fi ma'afna, tentang umur kalian yang paling banyak dihabiskan untuk apa? Alhamdulillah kita dihabiskan oleh menuntut ilmu dan beribadah di pondok pesantren. Ini luar biasa. Coba orang lain ketika belik abi ini pah mangkat ke Malaysia, seumur hidup jarang berjemaah selain hari Jumat. Saya makelok saumur lekah, tapi umur mudamu dihabiskan di pondok pesantren, di penjara suci. Penjara tapi suci. Wa an sababihi re mudana hede patada dimma. Luar biasa kana. Tanya lagi Pak. Ataba an jasadihi jasmane hede je banyak dimma nang lapangan. Apa nang bangunan. Coba pikirongku. Oh dia tidak akan berulang le. Kesempatan tidak pernah berulang. Dari waktu bukan berputar tetapi berjalan. Hari ini hari Minggu, minggu depan ada minggu, tapi umur kita sudah habis 1 minggu. Terus berjalan. Gimana kalau umur kita dihabiskan, jarang kita digunakan untuk sholat berjemaah di masjid. Betapa ruginya ya. Saya nggak kena berjemaah aja. Di tempat adzan dikumandangkan. Mari berjemaah. Nabi pernah mengancam rumah orang yang tidak sholat berjemaah, rumahnya akan dibakar. Saking penting hari. Ngudana bima ablah idim mahede matade ria. Nomor telo an malihi. Harta kamu yang didapat itu. Kalau harta pertanyaannya 2. Min ainak tasabtah. Iktasabah wa ilaina anfaqah. Dengan cara apa kamu dapat harta? Halal apa haram? Lo ngaji gelu. Turun mari. Muakala ka makali bolian haram to sebab modal heda modal riba saumpama. Paduk rumah ya. Ceng lo teman ngaji.
Satu kampung-kampung banyak rentenir, orang yang semua buduk PC yang cumaki, padoro maju. Maka ilaknat bi Allah, sengoni, semua dateng, saya tadi saksi, saya nulis semua. Padoro mondok ngaji. Maka pertanyaan dua, oke. Dengan cara apa kamu dapat harta dan kemana diinfakkan? Maka cang saben dua. Apakah kamu ingin kaya di jalan, miskin di rumah? Kan ada orang kaya di jalan, miskin di rumah. Apa maksudnya? Sekarang kita sedang berjalan menuju kematian. Kita ini dalam perjalanan sekarang. Di dunia ini kita dalam perjalanan. Kalau orang kaya banyak harta di dunia berarti kaya di jalan. Ketika pelit untuk berinfak fisabilillah, beramal soleh dengan ibadah lewat harta, berarti di rumah kelak jadi orang miskin. Orang yang banyak infak, banyak beramal berarti kaya di rumah, walaupun sekarang miskin katakan. Pilihannya sekarang. Wa an ilmihi sengacire fima amilahu. Ya malaki kedema ilmu aja. Apa untuk sombong-sombongan alim, untuk nyerang orang lain, menghina orang lain. Karena agama ini bukan untuk orang yang pintar saja, bukan untuk orang yang alim saja. Orang pikiran sederhana pun bisa mencari selamat lewat agama dia. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi malam. Jadi kalau orang sederhana tidak tahu baca, tidak tahu tulis, ingin selamat berdalil Quran hadis bisa dengan cara mendengarkan kajian yang berdalil Quran hadis. Bagi santri yang punya ilmu, yang punya tata bahasa, nahwu sorob, silakan baca. Tapi bacalah kitab yang kalau bisa Quran hadis. Kalau kitab dalam konteks agama, bacalah kitab yang berdalil Quran hadis. Yang punya kemampuan lebih, punya perangkat ilmu, silakan beristimbat. Tapi dalam masalah hukum furu'iyah, bukan usuliyah. Karena Islam sudah sempurna dalam akidah, ibadah dan hukum usul. Yang boleh hanya hukum furu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yudhlimul mu'minu, innallaha la yadrimul mu'mina hasanatan yu'ti biha fid dunya." Allah Ta'ala tak nganiaja Allah Ta'ala ada orang mukmin hasanatan de kefokusan. Atau yu'to seeparinge mukmin biha maring hasanah itunya. Wa yusabu ban ikencer mukmin alaiha atas hana bil akhirah. Orang beriman dia mengalami fokus pada akhirat itunya oleh. Wa ammal kafir anapun tinireng kafir payut imu bihasanati fid dunya, maka ngingunih Allah Ta'ala. Memberi engon, memberi makan Allah Ta'ala sebab kebagusan kafir itunya. Ada oleh balisan itunya. Hatta idza afdo ilal akhirah sehingga nalekana ampun berangkat pasir kafir maring akhirat lam takun lahu hasanatun yu'ti biha khairan, maka tidak tersisa lahu panikekan di kafir hasanatun panapa kebagusan seamarengakin Allah biha sebab hasanah khairan de kebagusan. Nang akhirat ada boleh seorang kafir ning itu nyetok. Orang kafir kan tanah banyak abri sedekah, nolong orang, mesti bi ibadah bi orang. Dia aja balasan dari Allah sangkuna dari kebaikan yang dilakukan di dunia. Kenapa orang kafir tidak punya akhirat? Sebab mereka tidak terdaftar secara resmi. Orang beriman berarti sudah mendaftarkan diri. Orang beriman ngaku Islam, agama Islam, tetapi tidak beribadah sama dengan mendaftarkan diri tetapi tidak ikut lomba. Daya. Wallahu a'lam.